Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualan. Sehingga berkesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 20 Dzulhijjah 1444 Hijriah, sebentar kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur, sehingga dapat menetapi kesempatan pada malam hari untuk melaksanakan atau meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian kita juga bisa berhadir di majelis-majelis ilmu, yang majelis ilmu itu adalah merupakan salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia. Sehingga dengan kita hadir di salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia, mudah-mudahan Allah juga menempatkan kita di salah satu daripada taman-taman surga yang ada di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus tadi, bahwa kajian kita adalah berurutan nantinya. Kita mulai dari rangkaian ibadah wudu. Ibadah wudu nanti kita akan berlanjut ke sholat dan seterusnya. Wudu atau taharah ada beberapa macam, ada wudu, kemudian ada juga mandi wajib atau mandi janabat, ada juga tayamum. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, penting bagi kita untuk bisa menelaah kembali, walaupun mungkin sudah sering kita hadir di kajian-kajian yang menyampaikan tentang kaifiat tuntunan di dalam beribadah. Jadi di dalam Muhammadiyah ada namanya majlis tarjih. Majlis tarjih adalah majlis atau juga lembaga yang mengkaji bidang keagamaan, persoalan-persoalan keagamaan, untuk bisa memberikan tuntunan kepada warga, anggota, simpatisan, dan juga seluruh kaum muslimin untuk dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan dalam artian kelompok lain atau juga organisasi lain tidak memberikan tuntunan, bukan. Masing-masing mungkin memberikan tuntunan, tetapi juga majlis tarjih salah satu fungsi daripada majlis tarjih adalah berupaya untuk memberikan tuntunan. Jadi masing-masing kita pasti suatu organisasi itu ada tuntunannya. Kenapa diberikan tuntunan? Agar kita para kaum muslimin mudah di dalam melaksanakan ibadah. Dan kemudahan yang kita harapkan adalah kemudahan yang betul-betul bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya ibadah itu at-tauqif, berhenti kepada apa yang Allah perintahkan. Jadi mudah sekali Pak, kalau Allah memerintahkan atau kalau Rasulullah mencontohkan, maka itulah yang kita amalkan. Jadi ibadah itu adalah berdasarkan kepada contohnya.
Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim, segala hal yang terkait dengan ibadah pada asalnya adalah haram. Hatta yadulad dalil alal amr, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi perintah itu baik datangnya dari Al-Quran atau datangnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misalnya, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram ada namanya satu puasa sunnah yang disebut dengan puasa Asyura. Nah, puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, yang pahalanya adalah dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Kalau kemarin kita melaksanakan puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun, maka puasa Asyura atau puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram itu akan dapat menghapuskan dosa 1 tahun, Pak. Nah, pada saat itu para sahabat, nah jadi ada contohnya Nabi melaksanakan puasa itu, maka kita juga sebagai umatnya, sebagai orang yang mencintai Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah. Ikutilah Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah niscaya akan mencintai kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi tandanya cinta seseorang kepada Rasulullah bukan hanya sekedar omongan, tapi bagaimana mengamalkan apa yang beliau tuntunkan. Sehingga dalam hal ini kita pun berupaya untuk bisa mengevaluasi. Jadi karena bahasanya itu gengsi, Pak. Kita belajar, kita dalam hal ini menelaah apa yang sudah selama ini kita kerjakan, mana yang itu sesuai dengan tuntunan Rasul, maka silahkan kita teruskan. Mana yang ternyata belum betul, mari sama-sama kita betulkan. Karena kita berharap menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah, umat yang dicintai oleh Rasulullah, dengan menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kira-kira adakah orang yang dikatakan tidak mau menjadi umat Rasulullah? Tidak ada. Rasa semua kita kaum muslimin pasti menginginkan kita adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang yang diakui sebagai umat Rasulullah. Tandanya kecintaan kita kepada Rasulullah ada menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, contoh kita, terutama adalah di dalam masalah akidah dan juga di dalam masalah ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu tauqif, berhenti, Pak. Berhenti kepada apa yang diperintahkan Allah, berhenti kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tidak menambah-nambahi, kita juga tidak mengurang-urangi. Itulah yang dinamakan dengan ibadah. Sebaliknya kalau itu dalam persoalan al-mas'alah ad-dunyawiyah, nah masalah keduniaan, di situ diberikan ruang untuk kita menggunakan akal atau juga yang namanya berijtihad. Dan Nabi pernah bersabda, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi suatu ketika pada saat Nabi melihat di Madinah orang-orang biasa mengawinkan yang namanya kurma untuk pembuahan, dikawinkan kurma. Lalu Nabi berkata, biarkan saja dia kurma, tidak perlu dikawinkan, dia dengan sendirinya akan berbuah. Tapi setelah berbuah ternyata hasilnya menurun. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kemarin engkau telah memberikan petuah untuk kami bahwa kami tidak boleh mengawinkan kurma, dibiarkan saja, tetapi ternyata hasilnya menurun. Hasilnya menurun bagaimana? Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Maksudnya silahkan kembali kepada apa yang menjadi kebiasaan kalian. Kalau dulu kalian mengawinkan, ya silahkan, karena itu bukan persoalan ibadah. Nah, jadi kita harus membedakan mana yang ibadah, yang kita tidak boleh berkreasi, kita tidak boleh membuat-buat kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau dalam masalah muamalah, dalam masalah ad-dunyawiyah, keduniaan, di situ dibolehkan bagi kita untuk menggunakan yang namanya kreasi kita.
Jadi sangat jadul sekali Pak, sangat ketinggalan sekali kalau umat Islam dalam masalah dunia ini mengikuti kepada 14 abad yang lalu Pak. 14 abad yang lalu. Jadi misalnya cara berpakaian, misalnya yang namanya wanita kan disuruh untuk menutup aurat, illa hadza wa hadza, kecuali muka dan juga telapak tangan. Jadi seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali muka dan juga telapak tangan. Tapi apakah kita harus mengikuti cara berpakaian 14 abad yang lalu? Tentu tidak. Ketinggalan nanti perempuan. Banyak di antara perempuan yang tidak mau nanti mereka mengikuti cara berpakaian yang seperti itu. Maka disinilah silahkan kita berkreasi desain pakaian, yang penting menutup aurat, yang penting memenuhi kaidah syariah, yaitu adalah menutup aurat seluruh tubuh wanita kecuali muka dan juga telapak tangan. Adapun modelnya silahkan kita berkreasi, adapun desainnya mau bagaimanapun bahasanya silahkan mengikuti kemajuan zaman. Akhirnya kita tidak ketinggalan Pak. Begitu juga ekonomi, politik dan segala macamnya. Kita tidak bisa mundur ke belakang 14 abad yang lalu. Oleh karena itu dalam masalah keduniaan silahkan di situ ada porsi akal untuk kita berkemajuan. Tetapi tentunya pijakan Al-Quran dan As-Sunnah itu tetap kita pertahankan secara pokoknya. Jadi misalnya dalam cara berpakaian tentu harus mengikuti syariat, tetapi bagaimana desainnya, bagaimana pola pakaian itu diserahkan kepada kemajuan kita saat ini. Dan ini juga pernah terjadi Pak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat peperangan Khandaq. Jadi pada saat itu Nabi memanggil para sahabat-sahabatnya, karena peperangan Khandaq ini adalah peperangan atau disebut juga peperangan Ahzab. Di situ bersekongkol orang-orang Quraisy dengan orang-orang Yahudi Pak. Bahkan orang-orang Yahudi yang memang dulunya mereka mengetahui persis bagaimana cara melumpuhkan yang namanya kota Madinah. Maka mereka pun bersiasat. Nah pada saat itu Nabi mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, bagaimana cara menghadapi mereka. Lalu Nabi mengutarakan pendapat begini-begini kata Nabi. Kemudian pada saat itu Salman Al-Farisi berkata, ya Rasul, apakah ini wahyu atau bukan? Kata Rasul, bukan. Kalau begitu ulun berpendapat, bagaimana kalau seandainya kita bikin parit untuk bisa melindungi kota Madinah, karena ini persoalan dunia Pak. Maka di situ hak bagi kita untuk juga memikirkan secara akal. Jadi kalau dalam urusan ibadah kita tidak bisa mengakalkan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasul, maka tinggal kita laksanakan. Tapi kalau dalam masalah keduniaan, maka di situ peran akal dipersilahkan bagi kita untuk berkreasi. Sebagaimana misalnya tadi Salman Al-Farisi, beliau mengusulkan bagaimana taktik perang kita seperti ini wahai Rasul, dan akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun membolehkan untuk memakai taktik perang yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi pada saat itu. Nah, jadi kalau masalah dunia, disinilah Majelis Tarjih berupaya untuk bisa tauqif, ittiba kepada apa yang disebutkan dalam dalil Al-Quran dulu. Maka itu kalau pian buka himpunan putusan tarjih, maka pasti pian akan menemukan pertama yang disebutkan adalah perintah dari ayat Al-Quran. Yang kedua adalah dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dirinci bagaimana tata cara ibadah. Jadi kalau kita ingin mencermati bagaimana tata cara misalnya wudhu Nabi, sholat Nabi, maka selamilah dari hadis-hadis yang beliau telah sabdakan atau juga laksanakan atau perbuat. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pada kesempatan di malam hari ini, karena bahasan kita adalah terkait dengan ibadah, maka yang lebih banyak itu adalah pendalilan, Pak. Jadi dalil-dalil yang kita ungkapkan dari Al-Quran atau juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan ibadah. Pertama adalah dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bagaimana tata cara di dalam berwudu. Jadi tata cara di dalam berwudu
Pertama adalah ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini 4 pokok, Pak, di dalam perintah bersuci, yaitu berwudu, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 6. Dan 4 pokok ini wajib kita perhatikan betul, jangan sampai kita ada bagian yang tidak terbasuh sedikit pun walaupun hanya seujung kuku, Pak, yang menyebabkan tidak sah salat yang kita kerjakan walaupun hanya seujung kuku aja, Pak, kada terbasuh dari bagian anggota yang 4 ini. Kalau yang lain sunnah, Pak, tidak masalah. Kalau 4 pokok ini tertinggal, maka mengakibatkan tidak sah sholat yang kita kerjakan. Maka itu 4 pokok ini kalau bisa betul-betul kita perhatikan. Pertama adalah faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Nah, muka itu dari pangkal rambut sampai dengan ujung telinga. Jadi tidak termasuk telinga, karena nanti telinga itu bagian yang selanjutnya sampai dengan bawah dagu, Pak. Nah, bawah dagu ini bagi mereka yang memiliki jenggot yang tebal, maka hendaknya ketika membasuh muka itu di sela-sela juga bagian jenggotnya, Pak. Tapi kalau jenggot kita cuma 11 saja, 11 itu 2, kalau usah 4 menyela-nyela yo. Jadi pertama adalah membasuh muka. Nah, adapun sekali itu sudah cukup, 3 kali itu hukumnya sunnah. Nabi pernah membasuh sekali, Nabi pernah membasuh 2 kali, Nabi juga pernah membasuh 3 kali. Jadi semuanya hukumnya boleh, tapi wajibnya cuma sekali. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai dengan siku. Nanti kita akan detailkan malah. Jadi ini pokoknya dulu, tangan sampai dengan siku. Nah, dari tangan sampai dengan siku, jari jemari sampai dengan siku. Ya, ada orang rupanya sidin ini ketika berwudu hingga basah tarus kantong sidin. Kenapa pian dipindah basah tarus? Ya, orang curiga juga, orang hingga basah tarus imbah wudu. Ya sidin jangan takuni aku ini bisi kitab sorangan ya sidin. Ikam kada usah gen menghiraukan aku ini bisa aja sidin, aku bisi kitab sorangan. Rupanya sidin ini bisi kitabnya bahasa Arab Melayu. Di situ kan basuhlah tangan sampai ke siku. Rupanya sidin salah membarisi, Pak. Basuhlah tangan sampai ke saku. Maka itu basah terus saku sidin ketika berwudu. Oh, rupanya sidin salah membarisi. Arab Melayu itu kan kayak itu, Pak, yang salah membarisi bisa salah artinya. Nah, jadi basuhlah tangan sampai dengan siku, mirfaq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, usaplah. Nah, beda, Pak. Kalau tadi gosala itu air dialirkan. Nah, maksudnya itu tidak diusap tapi dialirkan airnya. Tapi kalau masaha itu artinya mengusap. Ambil airnya kemudian dibuang, lalu kita usapkan, bukan dikubui. Amun dikubui itu namanya gosala. Tapi karena kepala itu diusap saja, maka ambil airnya kemudian kita buang, lalu kita usap bagian daripada ru'us. Ru'us itu jamak daripada ra'sun, kepala kalian. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana tata cara mengusap sebagaimana yang Nabi SAW contohkan. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu atau kaki kalian sampai dengan mata kaki. Sampai dengan mata kaki. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, adapun bagian yang sunnah dari ibadah wudu pertama adalah apabila kalian hendak berwudu maka bacalah bismillah. Nah, jadi cukup dengan bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, tawadda'u bi bismillah. Berwudulah kalian, kata Nabi, dengan mengucapkan basmalah, bismillah.
hadis ini sanadnya baik dan ini adalah merupakan bagian daripada sunnah ketika kita berwudu. Jadi bukan wajib Pak, membaca basmalah itu hukumnya adalah hanya sunnah. Misalnya kita kada ingat membaca bismillah ketika berwudu, maka tetap sah wudu kita. Yang penting di awal tadi sudah niat. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita membaca basmalah. Nah, setelah kita membaca basmalah, di dalam hadis Nabi yang lain yang juga menguatkan, kullu amrin dzibalin ila yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Segala perkara yang berguna yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka itu tidak sempurna. Jadi ini hanya sunnah bahasanya. Tapi baiknya kita amalkan juga walaupun ini hukumnya adalah sunnah saja. Kemudian selanjutnya adalah yaitu membasuh telapak tangan, kedua telapak tangan. Jadi ini juga sunnah Pak. Setelah kita membaca basmalah kemudian membasuh kedua telapak tangan. Anna Utsman da'a biwudu'in. Sesungguhnya Utsman pernah minta ambilkan air kepada pembantu beliau. Fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Faghassala kaffaihi thalatha marrat. Kemudian Utsman pun memulai dengan membasuh kaf. Kaf itu telapak tangan 3 kali basuhan. Jadi beliau membasuh terlebih dahulu tangan, kedua telapak tangan. Tsumma tamadmada wastansyaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur. Kemudian setelah itu istinsyak, wastanthar. Kemudian setelah itu beliau dipausakan, dikeluarkan. Jadi kumur-kumur dan juga istinsyak sekaligus Pak. Ambil air, kemudian hirup dengan menggunakan mulut dan juga sekaligus hidung. Nah, itu jadi sekaligus. Nah, kemudian masuklah mungkin pada saat kita menghirup air ke hidung itu sampai ke atas bagian daripada hidung. Itu, tapi ini hukumnya sunnah saja Pak. Nah, kalau bisa dilakukan pada saat di pagi hari ketika ingin sholat malam atau ingin sholat subuh, itu bagus sekali Pak, karena ini bisa mengurangi yang namanya flu, penyakit flu kita, dan juga ini akan menjadikan cerdas otak seseorang. Menurut ilmu kedokteran, malah bukan menurut hadis Nabi, menurut ilmu kedokteran akan menjadikan pertama adalah lebih sehat karena pada saat itu dia menghembuskan untuk membuang bagian-bagian daripada kotoran-kotoran yang ada di hidung. Kemudian itu bagian daripada sunnah Rasul. Jadi kata Rasul apa? Pada saat di malam hari syaitan itu akan bersembunyi di hidung-hidung kalian. Maka itu ketika kita bangun pagi berwudu, maka hendaknya kita istinsyak Pak, untuk mengeluarkan bahasanya syaitan-syaitan yang ada dalam hidung kita ketika kita tidur. Jadi mereka bersembunyi di dalam lubang-lubang hidung kita. Maka ketika kita di pagi hari itu hendaknya paling tidak di pagi hari barang, kalau kada bisa 5 waktu kita berwudu, 5 waktu ketika kita ingin sholat berwudu. Bahkan ada salah seorang imam madhab yang seumur hidup beliau tidak pernah batal wudu Pak. Kada pernah batal wudu. Kada pernah batal wudu ini bukan dalam artian sidin kada pernah kentut, bukan. Pasti sidin pernah kentut, pasti sidin pernah yang namanya batal. Tapi maksudnya adalah ketika beliau batal, beliau berwudu kembali Pak. Jadi beliau batal wudu lagi, batal wudu lagi, sehingga sepanjang hidup beliau tidak pernah lepas daripada yang namanya bersuci. Jadi dalam keadaan suci sepanjang hidup beliau. Nah, Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah, jadi istinsyak ini penting agar membersihkan rongga-rongga hidung kita. Kemudian tadi khasiatnya dalam hadis Nabi itu akan dapat mengeluarkan syaitan yang bermalam di hidung-hidung kita pada malam hari. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marat. Kemudian beliau membasuh
wajah 3 kali tadi. Wajah 3 kali. Jadi Utsman membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yumna, kemudian beliau membasuh tangan yang kanan ilal mirfaq, sampai dengan siku. Salatsa marrat, 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yusra mithla dzalika. Begitu juga beliau membasuh yang kiri sama 3 kali juga. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap bagian kepala beliau. Tsumma ghassala rijlahul yumna, kemudian beliau membasuh kaki yang sebelah kanan ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki. Salatsa marrat, 3 kali juga. Tsumma ghassala al-yusra mithla dzalika. Begitu juga beliau membasuh yang kiri 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi berwudu persis sama seperti wuduku ini. Jadi kalau kita ingin mencontohi wudu Nabi persis bagaimana wudu Nabi, maka contohilah wudunya Utsman bin Affan. Oh, luar biasa. Jadi mudah sekali bagi kita untuk mencontohi bagaimana wudu Nabi. Ternyata sudah dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Setelah beliau melihat Nabi berwudu, lalu beliau praktekkan. Nah, ini akhirnya menjadi bagian dalil bagi kita untuk dapat mengamalkan tata cara di dalam berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin yang wajib-wajib saja, silahkan 4 hal tadi. Tapi kita tidak mendapatkan keutamaan bahasanya sebagaimana wudunya Nabi, tapi sah wudunya. Tapi kalau kita ingin mengamalkan sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan secara detail dari yang wajib sampai dengan yang sunnah-sunnah, maka kerjakanlah wudu sebagaimana wudunya Utsman bin Affan. Bahkan nanti pada hari kiamat kelak, aku, kata Nabi, di hadapan para sahabat-sahabat beliau, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasul, bukankah kami adalah saudaramu, wahai Rasul? Bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Kemudian bagaimana nanti engkau akan mengenali mereka saudara-saudaramu, wahai Rasul? Maka Rasul pun menjawab, bagaimana jikalau ada seseorang yang memiliki kuda, kemudian kuda itu memiliki tanda putih di kepalanya, kemudian di tangannya dan juga di kakinya. Apakah pemilik kuda tersebut akan mengenali kudanya walaupun bercampur dengan kuda-kuda hitam lainnya? Maka para sahabat pun menjawab, betul wahai Rasul, pasti pemilik kuda itu akan mengenali kuda mereka yang berwarna putih. Maka seperti itulah aku juga akan mengenali saudara-saudaraku dari bekas wudu-wudu mereka, asalkan wudu kita adalah wudu yang sempurna, Pak. Jadi Nabi akan mengenali, oh ini umatku, ambil, ini umatku, ambil, sehingga kita berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat yang syafaat itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi mereka itu, kata Nabi, walaupun tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka mengamalkan sebagaimana yang aku kerjakan. Nah, bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, An-Nasai, kemudian Abu Daud dan juga Imam Ad-Darimi. Jadi semua jalur dari sanad ini melalui Humran, kecuali jalur Abu Daud. Humran ini adalah pembantu Maula Utsman, pembantunya daripada Utsman bin Affan yang beliau mengambilkan air untuk tuan beliau yang bernama Utsman bin Affan. Kemudian Humran ini yang menyampaikan hadis ini atau riwayat ini kepada yang lainnya. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam yang diriwayatkan oleh Humran ini ke dalam kitab sahih beliau di 4 tempat, tetapi ia juga memasukkan Humran ini ke dalam daftarnya. Kemudian selanjutnya, aku belum pernah tahu ada orang yang paling mengetahui sebagaimana mengetahui wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada
Utsman bin Affan. Jadi riwayat daripada apa yang disampaikan oleh Humran yang berasal dari Utsman bin Affan, maka ini adalah riwayat yang memang kuat, Pak. Apalagi tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga para perawi lainnya. Kemudian selanjutnya adalah, nah dari kita tadi membasuh kedua tangan, telapak tangan, kemudian gosoklah gigi dengan kayu arok atau yang sejenisnya. Ya, kayu arok itu apa namanya, Pak? Siwak. Nah, bersiwak. Tapi wah ini sudah ada odol mereknya siwak. Jadi boleh saja sebelum pian berwudu itu sudah gosok gigi, baik. Gosok gigi, mau Pepsodent kah, mau mereknya siwak kah, terserah. Jadi itu sudah pengganti bahasanya sebagai siwak. Jadi kalaupun pian berwudu kadang menggunakan siwak lagi kada masalah. Tapi kalau kita lihat orang di Mekah dan Madinah pula ketika mereka berwudu, wah, kayu siwak itu sudah ada di tangan. Mereka bersihkan dulu gigi ketika mereka berwudu. Nah, kalau kita mungkin kada terbawa siwak, ketinggalan terus. Karena kita kada terbiasa menggunakan itu, Pak. Yang paling tidak mungkin kita sudah dengan bergosok gigi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar pada saat kita sholat tidak ada sesuatu yang menempel di gigi kita, Pak. Karena jangan sampai ketika sholat itu Allahu Akbar sekalinya ada menyangkut kesulitan daging, bekas tadi siang makan daging daging kurban. Nah, kesulitan, kadang-kadang kesulitan duit pula. Nah, ada kesulitan dagingnya. Nah, sekalinya pada saat dia sholat, rupanya tadi kada terbersihi baik. Nah, pada akhirnya ngarannya kita kan korek, sekalinya kada sadar lagi bahwa dia dalam keadaan sholat, dikunyah, ditaguk pulang. Nah, ini bisa bahaya kan, akan merusak sholat kita. Nah, jadi kenapa pentingnya gosok gigi atau juga menggunakan siwak? Itu adalah agar membersihkan daripada bagian mulut kita. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli wudu'in. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka menggunakan siwak setiap mereka berwudu. Jadi kalau kita mungkin gosok gigi barang itu sebagai pengganti daripada siwak. Hadis ini adalah hadis sahih. Hadis sahih. Kemudian selanjutnya adalah kuntu fi wafdi abdi Qais alladhi wafadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amarna bi arakin. Dahulu saya termasuk utusan Abdul Qais yang menghadap Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan atau menyuruhku mengambil kayu arok. Fa'amarana bi arakin. Faqala istaku bihada. Nabi bersabda, bersiwaklah kalian dengan ini, kata Nabi. Jadi Nabi memerintahkan seseorang untuk membersihkan giginya dengan yang namanya siwak. Kemudian selanjutnya adalah tamat mada, berkumur-kumur. Wastan thara salasan. Jadi berkumur-kumur dan isaplah air dari telapak tangan sebelah dan berkumur-kumurlah kamu dengan mengerjakannya 3 kali. Jadi hadis dari Humran menyebutkan tadi sebagaimana yang beliau melihat wudu daripada Utsman bin Affan, tamat mada, berkumur-kumur. Hal ini didasarkan kepada pertama tadi hadis dari Utsman bin Affan. Kemudian selanjutnya adalah telah berkata kepada kami Musaddad, telah berkata kepada kami Abu Awanah dari Khalid ibnu Alqamah dari Abdul Khair, ia berkata telah datang kepada kami Ali radhiyallahu an, sedangkan ia telah selesai melakukan sholat. Ia memanggil kami untuk bersuci. Kami berkata, apa yang hendak diperbuat dengan bersuci, sedangkan kita telah selesai sholat.
dia hanya ingin mengajarkan kepada kita, maka diberikanlah kepadanya sebuah bejana yang berisi air dan sebuah baskom. Ia menuangkan air pada tangan kanannya lalu membasuh kedua tangannya 3 kali. Jadi membasuh telapak tangan tadi. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan menggunakan telapak tangan yang dipakai untuk mengambil air. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali dan seterusnya. Jadi Ali radhiyallahu anhu juga pernah mencontohkan tata cara bahwasanya ketika berwudu itu hendaknya berkumur-kumur dan juga menghirup air ke dalam hidung, Pak. Jadi ambil air dengan satu tangan, kemudian kita isap dengan hidung, kumur-kumur, dan juga sekaligus kita isap dengan hidung, Pak. Jadi dengan sekali cibukan bahasanya, langsung kita isap dengan mulut dan juga hidung kita. Jadi kalau bisa sekaligus, mau sekaligus silakan, mau dipisahkan juga silakan. Kumur-kumur dulu, baru setelah itu istinsyak. Nah, tapi sebaiknya langsung sekaligus hidung dan juga mulut. Kemudian selanjutnya adalah thumma adkhala yadahu famadmada wastansyaka min kafil wahid faghasala dzalika thalathan. Kemudian memasukkan tangan, maka berkumur-kumur dan juga mengisap dari telapak tangan sebelah. Beliau mengerjakan itu sebanyak 3 kali. Jadi istinsyak dan juga kumur-kumur. Kemudian selanjutnya adalah, jadi banyak hadis dari Abu Hurairah juga, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madmadati wal istinsyak. Rasul memerintahkan kami untuk berkumur-kumur dan juga menghisap air. Berkumur-kumur dan juga menghisap air ke dalam hidung. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang perintah tersebut. Kemudian asbighil wudu wa halil bainal asabi' wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Nah, jadi sempurnakan wudu dengan di sela-sela antara jari jemari. Ketika kita membasuh telapak tangan tadi, kita sela-sela bagian daripada jari jemari. Kemudian berkumur-kumur dan juga menghirup air ke dalam hidung. Illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Jadi menghirup air itu kalau berkumur-kumur masih boleh, Pak, ketika berwudu. Tapi yang dilarang Nabi itu adalah menghirup air ke dalam hidung pada saat kita berpuasa. Jadi kalau misalnya ingin berwudu di saat kita puasa, cukup berkumur-kumur saja, tidak perlu kita menghisap air ke dalam hidung. Khawatirnya kena timbul berwudu berkumur-kumur 3 kali dan keluar cuma sekali. 2 kalinya sangatnya tertaguk. Illa antakuna shaiman. Kemudian idza tawadda'ta fablugh fil madmadah wal istinsyak malam takun shaiman. Hadis riwayat Daulabi. Apabila kamu berwudu maka sempurnakanlah dalam berkumur-kumur dan menghisap, kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian setelah kita berkumur-kumur dan juga istinsyak, apa yang dilakukan setelahnya? Yaitu adalah membasuh muka sebanyak 3 kali. Ini didasarkan kepada hadis Nabi, karena Rasulullah SAW yamsahu ma'akaini fil wudu. Adalah Nabi SAW, beliau mengusap juga 2 sudut mata dalam atau ketika beliau berwudu. Jadi muka itu termasuk juga sudut mata, Pak. Ini mata ini hendaknya kita sela-sela bagian daripada kelopaknya. Nah, kelopaknya ini, apalagi di pagi hari, Pak. Di pagi hari banyak tahi mata. Nah, maka itu hendaknya ketika kita membasuh muka itu sela-sela juga bagian daripada mata. Nah, ini luar biasa, Nabi menyempurnakan, mencontohkan bagaimana sempurnanya wudu beliau. Jadi sela-sela bagian daripada. Bahkan ada salah seorang imam ketika beliau berwudu, ketika beliau mandi wajib, saking hati-hatinya beliau, karena mandi wajib itu adalah keseluruhan tubuh itu terkena bagian daripada air, sampai-sampai saking hati-hatinya
itu bagian mata Pak, dalam mata itu dikucek-kucek juga sampai akhirnya beliau dalam keadaan buta Pak. Jadi saking hati-hati. Cuma kita ada juga se-ekstrim itu malah dalam artian misalnya mandi wajib atau wudu sampai mata itu kita kucek-kucek juga. Itu mungkin kehati-hatian beliau. Cuma kita tidak sampai yang demikian. Jadi cukup di sela-sela bagian daripada kelopak mata ini untuk bisa membersihkan bagian daripada mata supaya juga merata. Nah, mungkin karena waktu juga baru sampai itu Pak. Mohon maaf kita belum bisa menghabiskan sampai bagian daripada terakhir wudu. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan lanjutkan kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.